besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Amin. Yes. Kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Yes. Haleluya. Ku naikkan Syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Ku naikkan Syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. takkan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yes, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, tepuk tangan bersorak-sorai. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa layak disembah selama-lamanya, sejak di bumi ini sampai di surga. Yes. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Everybody say, I am here. I am here Yes, because of your grace, Lord. because of your grace. I am here because of your I love. am here Thank you, Jesus. because of your love. Lord Jesus. Lord Yes, Lord. Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Everybody say, I am here because of this. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful. I am so thankful for your Your grace.
Everybody say, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace unto me. Hands up. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Jesus, Lord Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody say thank you, Jesus. Thank you, your grace, your love, your mercy. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, that I live today. Forever I will praise your. One more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Mari kita worship. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Kirala Bapa Siandara la Bapa Karala Masane. Ku ada karena anugerahmu. Ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kirala Bapa Kasyane. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I worship you more and more, ever and ever. We love you. We praise you. We adore you. Urala Bapa Kasandara Masande. Mari angkat suara saudara. Angkat pujian saudara. Angkat worship saudara. Ya Rapa Papa Sande. Irala Bapa Sandara Lama Sando. Irala Masande. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan ku ada. Yes Lord, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu sebab hidupku sekarang bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya. Tepuk tangan. Bukan memuji-Mu selamanya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat tanganmu sembah. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal seumur hidupku dan selama-lamanya. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji Tuhan, berdoa, dan memuliakan Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, kita bersama akan mendengarkan sharing firman. Dan telah hadir tamu spesial kita, yaitu Pastor Badika Napitu. Salam hambanya. Shalom Pak. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sehat selalu. Amin, sehat selalu. Yes. Tema kita sangat spesial dan unik, yaitu perubahan hati seorang preman. Saya ulangi, perubahan hati seorang preman. Pak Badika. Ya Pak. Tidak pernah ada seorang sejak kecilnya punya cita-cita menjadi preman, betul ya? Ya.
juga nggak ada pun seorang preman yang mengatakan kepada anaknya, nak nanti jadi preman seperti papa ya, nggak ada. Iya, tidak ada. Tetapi mengapa seseorang bisa jadi preman? Seseorang bisa jadi preman yang pertama itu karena lingkungan, Pak. Ya, Di lingkungannya mungkin di sekitar rumah banyak orang nakal, orang jahat. Terus di rumah tangga itu dia tidak pernah mendapatkan hal yang baik. Ya, akhirnya jadi ikut-ikutan jadi nakal, jadi preman, Pak. jadi boleh saya bilang preman bukan dilahirkan, tapi preman dibentuk. Dibentuk dan juga bisa dipengaruhi, terpengaruh ya bahasanya. Sebelum kita bahas preman yang diubahkan, biasanya preman-preman itu dimulai karena dia hatinya disakiti. Betul. Jadi dia bisa jadi jahat ataupun preman tadi itu karena memang dimulai dari hati, Pak. Hatinya disakiti, terluka, dan akhirnya hidupnya jadi jahat, jadi nekat dan lain sebagainya. Dan dia merasa kenekatannya, kepremanannya, kejahatannya itu normal. Ya, merasa itu normal-normal saja. Sebagai reaksi dari tekanan keluarga atau lingkungannya. Reaksi dari hati yang sakit, Pak. Hati yang sakit. Ya. Umur berapa Pak Badika ngalami hati yang disakiti? Sejak umur berapa dan bagaimana kejadian itu? Jadi waktu saya disakiti hatinya itu karena memang zaman saya masih kecil, papa saya itu suka minum mabuk, suka judi, yang terlebih parah lagi itu main perempuan, Pak. Jadi saya pernah melihat, maaf, papa saya tidur dengan perempuan lain, telanjang saya lihat itu, makanya rusak mindset saya tentang seks. Itu membuat hati kita jadi berontak, jadi merasa geram, bahkan lebih daripada bahasa geram itu artinya jadi Walaupun dendam. masih anak-anak ya? Iya, Pak. Masih kecil sebenarnya kalau Di rumah itu? Usia 4 tahun 5 Di rumahnya? kelas 4 Di rumahnya papa? di rumah keluarga abangnya bapak saya, bapak tua. Waduh. Karena kami dulu masa kecil sekolahnya dekat rumah bapak tua, abangnya bapak saya. Jadi kami kalau pulang sekolah selalu harus tinggal di rumah itu dulu. Nanti sore baru kita pulang ke rumah kita, begitu. Jadi tempat itu saya beberapa kali ya melihat hal-hal begitu. Bahkan kalau di rumah nanti udah ketemu sama mama kadang dimaki, dimarah, dipukul. Bahkan pernah saya lihat waktu hamil waktu itu ditonjok. Saya pernah lihat sendiri. Lihat mama ya ditonjok ya? Lagi hamil ditonjok di. Jadi jatuh. kepahitannya Pak Badika bukan sama mama ya, sama papa ya? Oh enggak, sama mama saya enggak sakit hati. Sama sekali ya? Sama bapak saya. Waktu kecil pernah melawan enggak kok sehingga dipukul seperti itu? Terus pasti melawan, Pak. Tapi karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, melawan ya paling lempar kaca, pukul piring, langsung pergi kemana gitu. Atau banting pintu, lempar kursi, dan pokoknya melawannya cara begitu, Pak. Tidak langsung pukul orang tua, karena memang kita masih kecil. Tapi ada perlawanan. Ya, sebenarnya. ekspresinya nggak benar, Pak. Perilakunya jadinya nggak benar. Haleluya. Jadi sempat Pak Badika sejak kecil berani ngomong sama orang tua, satu saat Ya, saya nanti bunuh besar, kau. Nanti besar saya bunuh kamu. Gak kaget ya? Ya pasti kaget dong, pasti ada ekspresi yang nggak baik juga, bahkan dikejar. Makanya saya bilang itu yang tadi saya pernah dilempar batu, saya kalau nggak ngelak bisa pecah kepalanya, Pak. Batunya besar? Ya lumayan segenggaman tangan, dilempar begitu. Saya sambil lari, saya ngelak, kalau kena bisa pecah kepala itu. Itu kesalahannya apa? Ya waktu hal-hal yang biasanya sebenarnya sepele, Pak. Mungkin kalau saya lagi duduk di rumah, kan orang tua itu memaksakan supaya kita terus belajar, supaya pintar matematika lah, pintar sekolah nanti supaya juara 1 lah. Padahal kita malas belajar. Kadang kita maunya nonton, duduk. Itu tiba-tiba kadang ditabok. Bahasa kalau orang Bataknya langsung keluar kasarnya itu, langsung ditoki. Kalau orang Manado bilang kepala pakai tangan pang gitu. Akibatnya memberontak di rumah, memberontak di sekolah. Pasti di mana-mana. Melawan guru. Iya. Ya, Dan pokoknya nakalnya bolos. amit-amit. Istilahnya cabut sekolah. Bolos. Iya. Pernah nggak naik kelas? Nggak pernah, Pak. Syukurlah ya. Iya. Mungkin ditarik-tarik dikit kali ya.
Ya karena mama saya terus bantu saya dari kecil Pak. Asal udah mulai merah banyak, mama saya ke Diajari. sekolah. Jadi Enggak, mama- mama saya ke sekolah. Mama terus pahlawan iman ya. Iya. Mama ke sekolah. Dia yang mendoakan saya. Saya tahu memang mama yang terus mendoakan pasti. Wow. Akibat sakit hati dengan papa sehingga menjadi pemberontak Pemberontak. dan nakalnya amit-amit. Betul Pak. Ikut geng atau buat geng atau kamu kepala gengnya? Yes, kita di satu kampung itu memang akhirnya memang anak-anak muda banyak yang nakal. Karena tempat kita kompleks tentara Pak. Di kampung kami itu banyak orang-orang tuanya tentara. Jadi anak-anaknya pun banyak istilah anak kolong begitu. Gitu Pak. Dan beraninya bukan main tuh. Iya karena papanya tentara, ya dia lebih dari tentara. Pak tetangga tentara ya. Oke. Kenakalan-kenakalan apa waktu SMP, SMA sehingga betul-betul itu menjadi bibit-bibit untuk menjadi preman? Yang kenakalan itu pertama itu yang saya bilang tadi, nonton blue film, Ya. isap ganja, makan pil kurta, berkelahi, nakal-nakal begitu Pak. Seperti itu yang bahasanya itu yang benih yang terus ditanam di dalam hidup. Dari kecil sudah isap ganja, udah tahu namanya pikiran-pikiran porno yang saya bilang tadi, nonton blue film dan lain sebagainya. Baik. Jadi bertumbuh. Begitu lulus SMA, puji syukur lulus SMA. Papa juga nggak pernah memberikan gambaran ke depan bagaimana, nggak ditanya apa, dibiarin aja. Ya menurut saya sih nggak ada hal yang positif sih menurut saya. Tapi nggak tahu karena orang tua kan menurut mereka itu positif. Kalau diajarin belajar itu adalah bagian orang tua untuk mengajarin anak supaya jangan bolos sekolah, supaya rajin sekolah, supaya juara nanti cita-citanya bisa dicapai menurut mereka. Tapi kan itu hanya teori yang dikeluarkan. Kan harusnya kalau orang tua mengajarin kita, berarti orang tua itu haruslah menjadi teladan. Contoh, saya tidak pernah melihat bapak saya itu melakukan yang baik. Kalau seandainya saya diajarin untuk belajar, harusnya dong saya lihat dia duduk manis, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anak-anaknya, atau mungkin nonton TV. Tapi ini tidak. Yang saya lihat kadang kalau saya udah sampai di rumah, kalau dia umpamanya udah sore, kadang teman-temannya main judi di rumah. Kadang malam udah minum, kalau istilahnya tuak Pak, minum tuak, mabuk. Malam-malam, mabuk lah pokoknya, celoteh dan lain sebagainya. Jadi waktu kita diajarin secara teori itu, saya nggak nangkap. Lu aja nggak benar gitu. Terus apa yang mau saya ikutin? Oke, belajar matematika, belajar ini supaya pintar. Lu pintar kok, buktinya lu insinyur, pegawai negeri. Tapi buktinya kelakuannya nggak benar. Tuh apa semua saya kerjakan begitu. Begitu. Sekarang Pak punya anak 3. Betul, Bagaimana Pak mempraktekannya? Dari pengalaman disakiti orang tua dan ke anak-anak gimana? Saya anggap mereka itu sebagai sahabat, teman. Ya. Jadi memang saya marah kalau memang tidak benar. Tapi kalau saya marah, saya kasih contoh. Kenapa saya marah? Karena memang ini nggak baik untuk kamu, nak. Nah, makanya saya selalu memberi contoh kepada mereka. Saya ajari mereka baca firman, saya harus sudah baca firman. Saya ngajarin mereka berdoa, mereka harus lihat saya berdoa. Gitu. Jadi tidak ada tipu muslihat iblis yang mau mengintimidasi. Jadi seandainya gini, saya yang ngajarin mereka jangan bohong. Langsung saya bilang, pernah nggak kamu lihat papi bohong? Mereka nggak bisa ngomong apa-apa karena memang saya nggak pernah bohong sama mereka juga. Saya nggak pernah, kalau memang saya bilang besok, besok. Kalau memang enggak. Saya buktiin memang harus konsisten dengan perkataan. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya ketika kita tanda kutip tegur mereka atau marah mereka, mereka langsung bertobat. Berubah hatinya. Kenapa? Oh ya, papi sudah melakukannya. Begitu. Tapi setelah itu saya rangkul mereka, saya peluk mereka, bahkan saya buat mereka seperti sahabat saya, curhat. Bahkan papi lagi capek, nak, papi begini, saya curhat aja cerita. Doakan papi dong, nak. Papi tadi bawa motor dari Jakarta ke sini pulang capek. Boleh nggak? Emilien, Giselle, Seren, berempat langsung saya peluk, sama maminya lah, berlima. Nongkrong kita sharing-sharing. Ya kita cerita apa adanya. Artinya anggap mereka itu sebagai sahabat, teman kita gitu Pak. Waktu akhirnya lulus SMA, harusnya kan kesempatan Bapak untuk memulai kehidupan yang baru di kota yang baru.
Tapi kenapa cenderung justru di kota yang baru itu Pak, waktu ke Tanjung Pinang, pengen tambah jahat, tambah pengen hidup bebas, tambah pengen membalas sakit hati? Gimana itu terjadi? Karena saya waktu ke Tanjung Pinang itu saya masukin rumah itu tuh rumah bordil, Pak. Waduh, salah masuk rumah ya? Rumah prostitusi, rumah yang menjual perempuan, tapi tamu-tamunya orang-orang luar, Pak, Singapura, Malaysia. Gitu. Jadi saya tinggal di situ ya ini kesempatan luar biasa menurut saya waktu itu. Berarti saya makin banyak pelajaran, makin banyak belajar tentang bagaimana melakukan menjual perempuan, bagaimana mengolah istilahnya kalau bahasa ininya germo jadi germo gitu. Jadi belajar semua, Pak. Bagaimana Pak menjadi preman yang akhirnya hati Pak diubahkan Tuhan? Diubahkan dalam arti ada titik balik yang Pak rasa ini saatnya saya. Bagaimana itu terjadi? Jadi sebenarnya yang saya rasakan itu adalah sesuatu yang baru, Pak. Hati saya itu sepertinya memang Tuhan ganti yang baru. Hati yang kacau, sakit hati, dendam, iri hati dan lain sebagainya itu sepertinya Tuhan gantikan yang baru, hati yang baru. Jadi Pak pengen sukses, pengen tambah banyak pengalaman untuk satu saat melawan orang tua gitu ya? Maksud saya pertobatan saya itu, Pak? Atau sebelum bertobat? Oh, sebelum bertobat sudah masuk dalam ranah seperti itu memang harus pengen balas. Maksimal kejahatannya. Iya. Gitu. Harus maksimal. Tapi memang untuk akhirnya setelah kita dewasa membunuh orang tua itu akhirnya nggak ada niat, tapi akhirnya di luar yang jahat. Serba nekat itu di luar jadinya, Pak. Di rumah dalam tanda kutip karena sudah meninggalkan rumah itu saya nggak ingat lagi untuk mau bunuh bapak karena sudah meninggalkan semua. Maksudnya rumah tangga orang tua saya tinggal, saya udah berangkat, udah merantau begitu. Jadi di luar itu akhirnya kita punya niat yang seperti tadi saya bilang nekat. Ya udah hidup satu kali ya udah. Mati ya mati aja, kalau memang mau mati. Waktunya mati nggak bisa kita tolak juga kan gitu. Ya udah nekat aja gitu. Walaupun kalau boleh jujur semua itu empty, kosong ya? Kosong, Pak, pasti, Pak. Nggak ada apa-apa? Ada yang kosong di hati. Uang banyak, mohon maaf, semua, Pak. Perempuan gonta-ganti, nggak membuat kita damai sedikit pun. Saya ingat itu kalau kita sudah minum, apalagi kalau Bapak pernah dengar nama minuman Black Label, Sipas, apa itu kalau udah kita minum di tempat perempuan lokalisasi, itu sudah kayak rasanya puas banget hati. Tapi setelah sudah selesai, minum mabuk, Sipas dan lain sebagainya, isap ganja dan lain sebagainya, melakukan hubungan seks, setelah itu selesai berlalu, makin stres sebenarnya kita, makin pusing, makin kayak galau, kalau istilah sekarang, kayak putus asa, ngapain saya hidup ya? Kok bisa begini terus ya? Nah, gitu. Itu pasti ada. Setelah kita sudah selesai melakukan itu semua, mabuknya sudah normal lagi, udah pulih, dia punya ini. Itu sebenarnya keseimbangan yang Tuhan berikan ya? Maksudnya, Pak? Keseimbangan yang Tuhan berikan. Hati nuraninya masih merasa kosong. Betul. Kalau enggak kan sudah kayak binatang manusia. Betul, Pak. Jadi hati kosong itu hanya bisa dipuaskan oleh kasih Kristus. Menurut saya pada zaman sebelum bertobat, memuaskan hati yang kosong ini adalah dengan narkoba, free sex, minuman, alkohol dan lain sebagainya. Ternyata waktu kita makan obat ekstasis, nyabu, ngebong dan lain sebagainya, minum mabuk, itu hati yang kosong ini sebenarnya nggak dipuaskan juga. Tapi serasa kita sepertinya nikmat aja begitu. Hanya sekedar begitu, Pak. Kamuflase ya? Iya. Jadi sesuatu yang kita hayalkan sepertinya jadi gitu aja, Pak. Halusinasi lah ya? Halusinasi. Gitu. Pernah ngalami sakau? Pernah, Pak, sering, Pak. Paranoid pun saya pernah, Pak. Paranoid itu overdosis, Pak. Jadi saya pernah nyabu banyak sambil makan inek berapa butir waktu itu saya lupa. Karena makin hari makin dosis makin naik. Tinggi. Jadi caranya untuk zaman dulu kita mabuk dulu, minum dulu, baru makan inek sebutir, baru sekitar perjalanan 1-2 jam baru ngebong, namanya nyabu goreng istilahnya, Pak. Nah itu istilahnya sampai tinggi, Pak. Tinggi itu istilahnya sampai betul-betul puas banget hidup ini, gitu loh. Gak ada lagi sesuatu yang menyusahkan hidup ini. Titik balik Pak sebagai preman diubahkan oleh Tuhan adalah bagaimana Bapak ketemu Kristus, betul ya? Betul, Pak, ketemu Yesus. Itu lewat malaikat datang, Tuhan mendatangi, atau lewat pelayanan seseorang? Anak-anak muda, Pak, penginjilan yang menginjili. Dia langsung tanpa ABCD, tanpa perkenalan langsung tembak. Perkenalan dulu, Pak.
tapi perkenalan basa-basi lah. Iya. Tapi singkat ceritanya mereka menginjili saya, bilang Tuhan Yesus sayang abang, gitu. Dan waktu dia bilang sayang abang, saya nggak masuk akal sih sebenarnya bahasa sayang. Lu nggak kenal saya, lu bilang Tuhan Yesus sayang kan gitu. Kita menganggap itu nggak ada apa-apanya, bahasanya kayak menghina saya gitu loh Pak. Iya. Nah, jadi singkat cerita ya saya langsung tarik bajunya, lu nggak kenal gua, kamu nggak kenal saya. Kau bilang Tuhan Yesus sayang gimana? Saya gituin. Dia senyum-senyum, makanya saya pikir ini pakai ilmu tantikam ini. Karena memang zaman itu kalau orang udah kita marah dia senyum, berarti ada sesuatu ilmu kebal. Berarti ilmunya lebih tinggi ya? Ilmunya kebal gitu. Bukan ilmu tinggi Pak, ilmunya kebal. Berarti kalau dimasukin pisau ke perutnya kayak kita tusuk ban mobil Pak, mental gitu. Jadi berarti dia punya ilmu gitu. Saya pikiran begitu. Tapi ternyata karena kasih Tuhan yang ada pada dia bisa senyum, bukan karena ilmu kebal. Gitu. Dan hebatnya dia berani peluk Pak Badika waktu itu ya? Waktu ya saya bilang doakan saya, tapi sebenarnya saya kepengennya mau pukul dia Pak. Karena dia bilang kamu pasti bisa pulih. Abang pasti bisa Pak, percaya Bang. Ya banyaklah hal yang dia ceritakan. Akhirnya oke doakan saya, tapi kalau nggak dipulihkan malam ini lihat ya, wajar kok ya, tarik bajunya gitu, benar ya, aku pukul kok ya. Dia senyum aja, wah kurang ngajarin orangnya, gitu Pak. Dia senyum karena memang kasih Tuhan, bukan senyum karena anggap remeh, bukan. Gitu. Tapi saya nggak, pada waktu itu nggak nangkap itu. Saya pikir dia menganggap saya, oh berarti dia punya ilmu kebal ini. Oke siapkanlah hatimu, saya hajar betul kalau saya gituin. Itu. Terus akhirnya saya minta doain itu, saya bilang tadi. Padahal bukan untuk dipulihkan sebenarnya keinginan saya Pak. Hanya untuk supaya kau kubuktiin, kupukul kau sekarang gitu loh. Ternyata Tuhan betul-betul buat saya berubah. Hati saya bisa kayak hancur begitu, kayak es batu turun ke tubuh saya begitu, kayak dingin begitu Pak. Betul-betul histeris. Sejuk gitu ya? Iya Pak, histeris, menjerit gitu. Dan betul-betul, benar-benar Tuhan ada ya? Manifest ya? Iya Pak. Histeris, tapi saya nggak ngerti apa yang terjadi lagi, udah histeris, pokoknya kencang lah, nggak tahu lah. Pokoknya manifestasi. Di rumah itu? Iya di rumah Pak. Pokoknya setelah itu berubah langsung? Luar biasa, langsung duduk saya. Setelah itu duduk, terus saya masih seperti ada sesuatu yang baru lah. Seperti lagi narkoba begitu? Oh enggak, beda ya? Beda. Kalau narkoba nggak begitu Pak. Narkoba kalau udah normal lagi, stres lagi Pak. Maksudnya udah normal bisnya turun, stres. Kalau ini nggak, bahagia langsung hatinya Pak. Sukacitanya betul-betul nggak bisa dinilai dengan apapun. Terus tenang gitu ya? Damai Pak. Damai. Disitulah hatinya diubahkan. Betul. Kebencian langsung lenyap gitu. Hati yang sakit tadi Pak, hati yang iri, yang dendam itu langsung dipulihkan Tuhan. Betul-betul nggak ada, langsung betul-betul dipulihkan. Sepertinya kalau kayak sampah gitu di meja, langsung diangkat sampahnya gitu, terus dibuang. Jadi mejanya bersih gitu. Terus langsung minta dibaptis? Oh belum, itu prosesnya masih belum. Nah bagaimana ceritanya dibaptis? Jadi prosesnya saya ikut dulu semua pelayanan sama mereka ikut kemana. Terus menampung juga enggak? Hah? Ditampung tinggal juga? Enggak Pak, akhirnya saya tinggal di tempat saudara Pak. Ya, terus? Akhirnya di daerah Renijaya itu saya tinggal ya, setiap hari kami ketemu, sharing firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi sambil merokok, yang saya sharing, hanya rokok inilah yang saya sulit berhentinya waktu itu. Begitu. Diajarin terus, akhirnya udah kamu baptis saja. Saya belum mau, banyak perjalanan lah Pak. Gitu. Setelah sekian lama titik balik mau dibaptis bagaimana? Titik baliknya ya waktu saya mau sekolah teologianya. Jadi akhirnya singkat cerita diajarin sama kakak rohani itu, kamu harus ambil keputusan dibaptis bla bla bla. Dia sharing tentang bagaimana supaya diperbarui hidup. Akhirnya saya doa lagi, ya udah akhirnya saya mau dibaptis. Itu prosesnya waktu baptis, langsung beberapa waktu kemudian langsung itulah pergi sekolah teologi ya. Baik. Begitu Pak Badika hatinya diubahkan, cita-citanya berubah, visinya berubah, panggilannya berubah. Ya. Dan yang saya bersukacita, sikap kepada orang tuanya berubah ya? Betul Pak, puji Tuhan. Yang tadinya tidak pernah pengen pulang, jadi kepengen. Tiba-tiba pengen pulang. Jujur waktu mau pulang ngabari atau surprise? Enggak, diam-diam. Makanya saya kaget yang ada saya bilang orang tua kakaknya bapak saya punya abang meninggal, itu yang saya kaget. Saya bilang saya sampai di rumah sekitar. Jadi itu tepat sekali datangnya? Iya, jam 12 malam kalau nggak salah sekitar itu saya datang. Walaupun deg-degan siapa yang meninggal gitu ya? Iya, saya udah kira bapak saya Pak. Karena rumah kita kan bendera merahnya. Waduh.
Saya nggak tahu kejadian itu karena memang saya. Tapi sempat deg-degan dong. Pasti Pak. Saya waduh Tuhan, kan saya belum dilihat mereka bertobat Tuhan. Sambil jalan. Karena rumah kita agak di puncak di bukit begitu kita naik jalan kaki. Itu benar-benar saya betul-betul ragu. Benar nggak ini Tuhan? Siapa yang meninggal dan lain sebagainya. Sampai di rumah ya saya lihat itu abangnya bapak saya. Agak lega dikit tapi nggak ada orang tua. Ya orang tua nggak ada, kemana gitu. Akhirnya saya tanya. Ya udah ditanya dia, akhirnya diceritakanlah kasus itu yang banyak hal tentang dibilang orang tua saya membunuh pakai ilmu-ilmu santet lah dan lain sebagainya. Sampai mereka usir dari rumah. Karena memang rumah itu rumah bapak tua saya, rumah abangnya bapak, bukan rumahnya kami gitu. Puji Tuhan, saya bisa dengan legowo lah istilahnya, dengan hati yang bersuka cita, tetap nggak sakit hati. Bapak saya udah saya dengar diusir, mama saya diusir, tapi saya tetap damai. Tidak ada rasa benci. Tapi puji Tuhan ada keluarga lain yang menampung ya? Ya ada keluarga di sekitar di situ juga, sekitar 1 kilometer dari rumah itulah. Puji Tuhan. Nah akhirnya waktu ketemu orang tua pertama setelah pergi lama, gimana kisah pertemuannya? Ya karena kan kejadian ini kan masalah dengan orang tua abangnya bapak saya. Jadi waktu saya datang udah ketemu saya langsung menangis-nangis, bapak saya apalagi nangis kan. Saya langsung peluk dan lain sebagainya, bapak saya minta maaf, saya minta ampun dan lain sebagainya. Saya sujud lah di kaki mereka. Berarti bapak memulai dengan minta maaf iya, orang tua ya? Saya minta maaf, saya pandang saya bapak, aku sayang sama bapak, maaf sayang. Betul-betul saya pandang dalam kasih Tuhan lah. Itu betul-betul aliran kasih Tuhan mengalir. Dan bapak memaafkan. Dan saya ajak, saya doa dulu, makanya kaget mereka doakan, saya doakan. Gitu. Dan akhirnya saya dengarkan cerita mereka bagaimana kasus masalah itu. Sampai mama saya marah. Pokoknya aku harus lapor polisi lah. Pokoknya karena memang aku nggak membunuh, masa aku dibilang membunuh. Pokoknya kacau juga Pak. Sempat juga histeris mama saya. Bapak saya diam aja. Gitu. Akhirnya ya karena Tuhan lah, damai sejahtera kita doa, saya bilang kita doa dulu. Turun damai sejahtera dari Tuhan. Akhirnya mereka diam gitu. Jadi kedatangan Pak Badika waktu pulang kamu tuh tepat sekali ya? Benar sekali Pak. Tuhan bisa atur luar biasa, rekan-rekannya luar biasa Pak. Saya nggak nyangka Pak. Bukan hanya bapak mama saya dipulihkan, bukan hanya saya, tapi keluarga besar semua. Gitu. Dan mereka tahu nakalnya seperti apa? Tahu pasti Pak. Kalau seandainya mereka nonton siaran ini Pak, pasti mereka tahu. Pak Badika, waktu seorang preman hatinya diubahkan, maka merubah keluarganya. Betul. Merubah lingkungannya. Benar. Dan bahkan merubah masyarakatnya. Nah, namun tidak seperti membalik tangan. Betul. Preman yang diubahkan. Bagaimana proses Bapak dari sakit hati, dari luka hati sampai ke akar-akarnya dicabut itu sehingga Pak diubahkan? Ya. Jadi kalau bahasanya bagaimana prosesnya, memang saya nggak bisa lakukan Pak. Waktu saya didoakan, saya terima mujizat dari Tuhan, di mana saya bilang tadi seperti es batu turun dari surga. Hati saya yang panas, yang sakit ini sepertinya dingin dan lain sebagainya, manifestasi. Dan memang tiba-tiba rasakan gak ada kesakitan itu lagi Pak. Sakit hati itu hilang. Yang akar pahitnya itu sepertinya dicabut sama Tuhan. Itu prosesnya itu saya nggak bisa contoh strateginya seperti ini supaya akar itu dicabut, enggak. Tapi waktu saya benar-benar yang didoakan tadi itu benar-benar dilawat Tuhan, itu akarnya dicabut sama Tuhan langsung Pak. Tanpa sepengetahuan kita langsung cabut akarnya. Dan saya rasa langsung gak ada rasa dendam itu, langsung betul-betul gak ada lagi di hati gitu Pak. Dia otomatis, makanya firman Tuhan berkata kalau di mana ada terang maka gelap itu sirna. Itu otomatis Pak. Tapi proses untuk pengampunan, merasa tertuduh itu masih ada. Nanti malu dan lain sebagainya masih ada. Tapi itu makanya saya bilang tadi, proses seperti benih yang ditanam, yang akan berakar dan akan bertumbuh dan bukan langsung berbuah. Ini pertanyaan penting ya. Waktu Pak menyatakan cinta kepada calon istrinya Pak, Ibu Indah. Kok lari ke situ Pak ya? Iya. Dia tahu nggak latar belakang Pak? Awal belum lah Pak. Iya. Belum tahu. Setelah tahu gimana? Jadi setelah sudah jadian baru saya cerita. Iya. Istri saya hanya ngomong kok itu kan masa lalu. Simpel kok jawabannya. Itu masa lalu ya? Itu masa lalumu. Karena memang dia kan juga sudah dipulihkan Tuhan nantinya.
Jadi orang yang dipulihkan Tuhan itu tidak akan pernah menganggap sesuatu masa lalu itu adalah suatu masalah besar. Pak Badika, ada seseorang yang mengeraskan hati. Dia tidak pernah mau memaafkan orang tuanya, tidak pernah mau mengampuni orang tuanya. Sakit hatinya disimpan sampai dia masuk kubur, sehingga akhirnya dia tidak menerima janji keselamatan. Bagaimana arahan Pak Badika? Maksudnya apakah orang itu sudah di dalam Kristus tapi masih mengeraskan hati, masih iri hati, dendam dan lain sebagainya, Pak? Atau belum mengenal Yesus? Bisa dua-duanya. Kalau dia katanya mengenal Kristus tapi masih mengeraskan hati, menurut saya dia hanya sekedar tahu Kristus. Sebenarnya terang itu belum ada pada dia. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, Pak. Firman Tuhan berkata terang itu memerdekakan. Di mana ada terang, terang ada, gelap sirna. Itu otomatis, Pak. Gelap itu ibaratkan kejahatan, sakit hati, iri hati, dendam, benci, dan lain sebagainya. Ketika kasih Tuhan masuk dalam orang tersebut, saya yakin kasih Tuhan itu memulihkan keadaan kondisi hatinya. Seperti itulah kegelapan malam yang gelap gulita, begitu fajar menyingsing, hilang. Hilang semua. Jadi kalau dia katakan dia Kristen, dia katanya kenal Kristus, Lahir baru. katanya lahir baru, katanya Pengikut pendeta Kristus. sekalipun, tapi masih ada iri hati, sakit hati, menurut saya dia belum ada di dalam Kristus. Kalau ada orang ngaku pendeta, mohon maaf, tapi mulutnya keluarnya sakit hati, iri hati, emosi, sumpah serapah, gimana? Ya menurut saya belum kenal Kristus sebenarnya, Dan belum bukan ada pendeta kasih Tuhan seharusnya. pada dia. Saya yakin orang Farisi ahli Taurat waktu Yesus ngomong, mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Itu artinya apa? Berarti ternyata mereka bukan dekat dengan Tuhan, bukan ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang ngomong, engkau seperti batu nisan, di luar engkau mulus, Putih. di dalam tengkorak semuanya. Artinya apa? Nggak ada kebenaran dalam hidupnya. Saya nggak percaya katanya dia tanda kutip hamba Tuhan, sekalipun dia pendeta, kalau masih ada iri hati, saya yakin orang itu belum ada dalam kebenaran. Ada iri hati, ada Nggak pahit bisa, hati. nggak ada itu, Pak. Harusnya yang keluar kasih. Kasih Tuhan. Yesus yang beri contoh di kayu salib, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih yang sebenarnya, Pak. Kasih itu memerdekakan. Bahasa saya, sakit hati itu sebenarnya orang yang terkutuk, Pak. Iri hati itu sebenarnya adalah orang yang terkutuk. Benci dan lain sebagainya itu sebenarnya orang yang terkutuk, Pak. Yang dikutuk oleh dosa, kata firman Tuhan. Kalau dia sudah dilepaskan oleh Kristus, darah Yesus melepaskan kutuk itu, pasti dilepas semua, Pak. Nggak ada namanya lagi namanya sakit hati. Oke, mungkin dia bisa marah, Pak. Nggak setuju dengan pernyataan orang ini. Dia marah, tapi bukan lagi amarah yang keluar. Dia mungkin kesal, jengkel, tapi tidak ada rasa sakit di hatinya. Tidak ada sesuatu yang Seperti membuat kalau dia... mobil itu masih punya rem lah ya. Betul, Pak. Tapi yang belum sembuh, remnya blong. Belum. Makanya maaf, kata-katanya pun kata-kata yang di luar firman. Gak mungkin lah kebenaran dalam pikiran dia, di dalam hatinya. Masa ada kata-kata maaf menghina orang, masih ada kata-kata menghujat orang dan lain sebagainya. Gak mungkin, Pak. Kebenaran itu tidak akan pernah bisa mengeluarkan dua bahasa, satu dunia, satu surgawi. Gimana mungkin dikatakan firman Tuhan, gimana mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara? Bagaimana mungkin pohon yang berduri menghasilkan buah anggur? Dari pohonnya, dari buahnya lah kau melihat apa? Pohon itu. Jadi kalau dikatakan dia benar, berarti buahnya yang keluar pun pasti buah kebenaran. Kalau dikatakan dia sudah di dalam Kristus, yang keluar itu pun kasih Kristus. Itu otomatis, Pak. Jadi kalau dibilang dia orang yang benar, tapi yang keluar kepahitan, berarti sebenarnya dia sedang menyamar seperti malaikat terang. Makanya di akhir zaman akan banyak orang yang seperti itu, kata firman. Karena apa? Simple, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya saya sharing dari tadi. Kalau memang bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Kalau memang mau jahat, mau preman, ya preman lah, benar-benar preman. Karena menurut saya sama-sama hasilnya neraka juga. Karena tidak sungguh-sungguh, Pak. Gak ada di firman Tuhan berkata, yang tidak sungguh-sungguh nanti aku usahakan masuk surga. Gak ada firman Tuhan begitu. Yang tidak sungguh-sungguh dicampakkan ke dalam ratapan dan retakan gigi. Begitu, Pak. Yes. Nah, sekarang Pak Badika, waktu Pak sempat gelandangan istilahnya Di jalanan. di jalanan, terus mengamen menghibur orang, saya terkesan dengan lagu-lagu yang Pak nyanyikan. Selain lagunya Iwan Fals, lagu siapa lagi, Pak? Memang Untuk lagu-lagu intermezzo. Elvas, Pak.
semua ya. Semuanya. Selain lagu yang lainnya lagi ada? Lagu Batak, Pak. Apa Pak? Yang bahasa Indonesia yang bisa di... Lagu bahasa Indonesia nggak ada yang lain, hanya lagu yang fals saya sering nyanyiin. Dan kadang kalau saya lihat ada orang-orang Batak, saya bahasa lagu Batak aja. Dan itu menghibur mereka, tapi Pak sendiri tidak terhibur sebenarnya. Tidak terhibur. Hanya butuh dapat uang aja, Pak. Iya. Dapat uang ngamen gitu. Berarti Pak dari bawah betul ya, dari preman berduit banyak berubah dari nol. Nah, selain lagu Buruh yang Terkolek, ada lagu lagi yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman supaya mendapat inspirasi tentang Ku Mau Cinta Yesus. Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Gimana cinta itu bisa, lagu itu bisa menyentuh Pak Barika? Karena memang proses saya dalam pertobatan itu ada banyak tantangan juga yang saya alami. Tapi pujian ini berkata, walaupun badai silih bergantiku tetap cinta Yesus itu, kalau perkataan kita itu kayaknya kadang nggak sinkron dengan hati kita. Nah, jadi waktu saya menyanyikan pujian ini, saya meminta Tuhan sinkronkan dengan hatiku supaya aku melakukannya. Karena ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Itu seakan-akan bertolak belakang dengan hati kita. Makanya minta Tuhan sinkronkan dengan perkataan pujian ini supaya ini hatiku juga benar-benar menyadari tetap cinta Yesus. Walaupun badai, walaupun semua yang kuhadapi tantangan ini, tetapi aku tetap berharap. Karena aku tahu Engkau bukan Tuhan yang mereka-rekakan kejahatan. Memang ada hal-hal yang mungkin yang saya hadapi tentang dunia tidak baik, tapi bukan Bapakku yang punya rencana itu. Karena dunia ini memang jahat. Saya ada di dunia, saya menghadapi kejahatan, saya menghadapi masalah, tantangan, tapi bukan Bapakku yang memberikan masalah itu. Makanya pujian ini sangat betul-betul menjadi sesuatu yang berkat dalam hati saya, dalam hidup saya, Pak. Coba kita nyanyikan bersama, lalu kita berdoa. Oke, Pak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya. Ada beberapa kawan-kawan kita yang mengikuti program ini berkata begini Pak Dika, tapi nggak mudah, sakitnya terlalu sakit, sakitnya di sini, dan yang menyakiti orang-orang yang dekat dengan saya dan mengasihi saya. Nah, bagaimana saya mulai belajar untuk melepaskan pengampunan kepada mereka? Karena kan ada ayat di doa Yesus Bapa kami, doa Bapa kami oleh Yesus, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kami agak sulit, gimana cara langkah-langkah praktisnya? Kalau saya pribadi, saya mengingat gini Pak, saya dari dulu menyakiti hati Tuhan. Ya. Saya membuat dia setiap hari sedih, walaupun waktu itu saya nggak nyadar. Saya kalau mengingat itu, Tuhan menerima saya apa adanya, dan dia tidak pernah bilang, Badika kau sudah jahat banget, kau harus melakukan ini supaya kau datang kepadaku. Tuhan nggak bilang begitu, dia menerima saya apa adanya. Jadi kalau saran saya kepada siapapun yang sakit hati, yang iri hati dan lain sebagainya, ingat, Yesus menerima kita apa adanya. Oleh karena itu kalau kita ada di dalam Kristus yang menerima kita apa adanya, lakukan juga, hati kita juga sama seperti itu, menerima orang apa adanya. Jangan lagi ada sakit hati, karena apa? Kristus sudah menerima kita apa adanya. Dulu kita jahat juga, dulu kita nggak benar. Apapun yang kita lakukan selalu menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat itu. Dan Tuhan tidak pernah menyinggung tentang perbuatan masa lalu kita. Dia malah bilang, aku mengasihimu, marilah kepadaku kamu yang lemah letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita menyadari bahasa ini, sebenarnya nggak ada kesakitan di hati lagi Pak. Nggak ada iri hati lagi, nggak ada sesuatu beban mental, dendam dan lain sebagainya. Tentang kesakitan sudah sirna. Kenapa? Saya orang jahat, diampuni Bapa apa adanya. Begitu Pak. Wow.
Saya diingatkan di Lukas 15. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua anak, Iya, Pak. si sulung dan si bungsu. Sebenarnya dua-duanya hilang. Yang sulung hilang di rumah, Ya. yang bungsu hilang di Di luar. Tapi yang menarik, waktu anak bungsu itu sadar, padahal dia sudah mengambil harta ayahnya, foya-foya, akhirnya hartanya habis. Dia kerja di kandang babi, mau makan makanan babi, tentu baunya bau babi. Tapi waktu dia sadar, jadi pertama harus sadar. Setelah dia sadar, dia berkatakan perkataan, aku mau kembali ke bapakku. Betul. Dan yang dasar dia melangkah kembali ke bapaknya membuka tangan. Betul. Tanpa tanya mana hartanya. Betul. Saya senang kata Pak Bardika tadi adalah tanpa Tuhan mengkorek-korek dosa masa lalu kita. Dan dia, anak yang hilang ini, diberi jubah yang baru, Amin. sepatu yang baru, cincin yang baru. Apa artinya sepatu? Jalan hidup yang baru. Amin. Apa artinya jubah yang baru? Adalah kemuliaan yang baru. Haleluya. Cincin, bahkan penghargaan yang baru. Haleluya. Dan diberikan pesta. Karena itu mungkin tidak semua yang ikut program ini punya bakat preman atau setengah preman, tapi ada yang di antara Anda mungkin sedikit-sedikit ada sakit hati yang belum diselesaikan. Jangan terlambat. Amin. Jangan kita menyesal di kemudian hari kekekalan. Di akhir sana kita menyesal karena tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, yang rugi bukan dia. Bukan orang yang membuat kita sakit hati, tapi kita sendiri. Beberapa sakit dalam karena kita tidak mengampuni, tidak memaafkan. Mari kita berdoa. Bapa, seperti doa Yesus mengajar kami dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-11. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Seperti Pak Bardika yang berani mengampuni orang tuanya, Kasih Tuhan. orang-orang yang menyakitinya. Kami juga mau belajar mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Bahkan kami meneladani Yesus sang guru, Haleluya. sang juru selamat dan Tuhan kami. Di kayu salib Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Kami juga mau mengampuni. Dan biarlah seperti Pak Bardika hati yang diubahkan, kami juga diubahkan. Haleluya. Sehingga kami menjadi alat pemulihan buat diri kami, keluarga kami, bahkan masyarakat di sekitar kami. Supaya kami punya hati yang baru. Haleluya. Dan hidup yang baru. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Dalam nama dikuatkan, Tuhan yang miskin diberkati. Haleluya. Bahkan sehat sampai rapture. Amin. Dan sampai selamanya bersama Yesus di surga. Haleluya. Berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa, Sobat Penyembah, di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Terus on fire. Amin. Salam penyembahan.